Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata kuliah struktur data ya. Jadi struktur data ini merupakan kelanjutan dari algoritma dan pemrograman. Kalau di dalam algoritma kita belajar bagaimana atau prosedur atau logika untuk melakukan segala sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Tetapi di dalam struktur data kita akan lebih fokus terhadap pengelolaan datanya. Oke, untuk kontrak perkuliahannya tadi sudah disepakati. Berikut ini adalah aturan-aturan, tapi mungkin karena kondisinya seperti ini sepertinya tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Oke, nanti di dalam perkuliahan yang akan kita laksanakan ini adalah beberapa materi yang akan kita bahas. Ada pointer, stack, kemudian kalau array sudah kita pelajari di dalam Alpro. Di sini nanti ada antrian, ada single linked list, kemudian ada double linked list. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk modul yang pertama kita akan pelajari tentang struktur data dan tipe data ya. Jadi tipe data yang sebelumnya sudah Anda pakai dan sudah Anda pelajari, antara lain tipe data itu ada integer, kemudian ada float, ada karakter, ada string. Maka nanti kita akan pelajari tipe data yang lain yang kita buat sendiri. Nah, kita mulai saja. Untuk pengertian struktur data sendiri, di sini struktur data merupakan pemrograman yang terstruktur yang tersusun dari sebuah proses untuk mendesain kumpulan prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Kemudian di sini yang terpenting adalah algoritma ditambah dengan struktur data, maka dia akan menjadi sebuah program. Gitu ya. Oke, kita langsung saja ke tipe data. Sebenarnya untuk tipe data sendiri yang sudah Anda pelajari itu adalah tipe data dasar ya. Kalau tipe data dasar itu seperti integer, float, dan yang lainnya. Sedangkan nanti kita akan belajar untuk tipe data bentukan ya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa tipe data adalah pola representasi suatu data dalam komputer yang berguna untuk mendefinisikan sebuah objek yang akan digunakan dalam sebuah program. Nah, ini adalah contoh-contoh tipe data yang sudah sering Anda pakai ya di dalam pemrograman. Oke, apa saja aktivitas di dalam struktur data? Dalam struktur data itu ada beberapa aktivitas, antara lain mendeskripsikan kumpulan objek data yang sah, kemudian menunjukkan mekanisme kerja operasinya. Kita langsung saja ke tipe data bentukan atau sering dikenal sebagai ADT, yaitu Abstract Data Type ya. Tipe data fungsinya yaitu untuk memahami struktur data kita harus mempelajari jenis-jenis data terlebih dahulu. Di sini dibedakan menjadi dua ya, sesuai dengan tipe masing-masing. Ada tipe data dasar, ada tipe data bentukan. Jadi tipe data bentukan adalah tipe data yang kita buat sendiri. Tentu saja dari tipe data dasar yang sudah ada gitu ya. Oke, bagaimana itu tipe data bentukan? Kita akan langsung lihat ya. Di sini ada bermacam-macam tipe. Yang pertama yaitu kita bisa gunakan tipe def. Masih menggunakan bahasa C ya, kita masih menggunakan C++ seperti pada saat praktikum Alpro kemarin. Jadi Anda tidak perlu install bahasa pemrograman baru, kita akan masih menggunakan C++-nya. Di sini yang pertama ada keyword tipe def ya. Tipe def ini digunakan apabila kita ingin membuat sebuah tipe data baru dari tipe data yang sudah ada atau tipe data yang lama, maka kita keyword tipe def, kata kunci tipe def ya. Nah, untuk sintaksnya atau aturan penulisannya, nah di sini bisa Anda lihat keyword tipe def, kemudian diikuti oleh tipe data, nama tipe data yang lama,
kemudian diikuti oleh nama tipe data yang baru, ya. Nah, misalkan di sini ada variabel dengan nama angka, kemudian tipe datanya adalah float. Nah, di depannya itu ada keyword tipe def, maka kita bisa membuat tipe data baru dari angka ini. Tentu saja tipe data baru yang kita bentuk ini nanti juga memiliki tipe data dasar yaitu integer. Karena angka bertipe integer, ya. Kemudian ada lagi di sini ada variabel dengan nama desimal, ya. Kemudian tipenya adalah float. Karena di depannya itu ada tipe def, berarti kita bisa membuat tipe data bentukan yang baru dari desimal. Tentunya nanti tipe data dasarnya itu juga float. Nah, ini adalah contoh dari ADT-nya atau tipe data bentukan, ya. Tadi ada variabel dengan nama angka, kemudian kita buat tipe data baru dengan nama umur. Maka umur ini memiliki tipe data dasar yang sama dengan angka, yaitu tadinya angka ini bertipe integer. Jadi umur dia tipenya adalah integer. Begitu juga tadi ada variabel desimal dengan tipe data dasar float. Kita akan buat tipe data bentukan dengan nama nilai. Maka nilai memiliki tipe data dasar yang sama dengan desimal. Ya, begitu juga untuk yang lainnya, yaitu huruf, kemudian string gitu ya. Oke, itu tadi adalah keyword yang pertama yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan tipe def. Ya. Sekarang kita akan lanjut ke kata kunci yang kedua, ya. Yaitu kita bisa menggunakan struct. Di algoritma, di Alpro kalau tidak salah Anda sudah mempelajari tentang struct, ya. Tapi di sini saya akan coba untuk menjelaskan ulang. Jadi kalau misalkan ada dua kumpulan data, yaitu ada nama mahasiswa. Kemudian mahasiswa itu memiliki NPM, ya. Kemudian memiliki alamat juga. Sementara ada lagi NIP. Kemudian ada variabel nama juga, ada variabel alamat juga. Ya, misalkan di sini mahasiswanya kita hapus. Jadi yang membedakan hanya NPM dan NIP. Ini ketiga ini ya itu adalah untuk data mahasiswa. Sementara yang bawah itu adalah untuk data dosen ya. Masing-masing memiliki nama ya. Kemudian selain memiliki nama juga memiliki alamat. Nah, untuk mempermudah maka kita bisa menggunakan pengelompokan dengan menggunakan struct ya. Jadi fungsi struct itu adalah untuk mengelompokkan data atau variabel ya. Di sini kita bisa buat struct mahasiswa. Untuk NPM nama dan alamat kita juga bisa buat struct dosen untuk NIP nama dan alamat. Oke, sekarang kita lihat. Struct adalah tipe data bentukan yang berisi kumpulan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama dan memiliki kaitan satu sama lain ya. Berbeda dengan array ya. Jadi di sini perbedaannya adalah kalau array ya memiliki tipe data yang sama. Tipe data sama, sedangkan struct di sini tipe datanya itu bisa berbeda ya. Misalkan array yang isinya itu tipenya adalah integer, berarti isinya adalah bilangan ya. Bilangannya adalah bilangan bulat, misalkan 1, 5, 3, 2 dan seterusnya. Dia tidak bisa memiliki nilai float
misalkan 5,2. Nah, ini nggak bisa. Jadi di sini tipenya itu sama, gitu ya. Nah, sedangkan untuk struct, misalkan di sini kita lihat struct mahasiswa NPM. NPM itu bisa memiliki tipe integer, ya, atau di dalam bahasa pemrograman lain itu varchar. Sedangkan nama di sini kita bisa berikan tipe data string, ya. Ini tipe datanya adalah integer, ya. Ini adalah string, kemudian alamat itu juga string. Nah, kalau Anda lihat tidak semuanya integer dan tidak semuanya memiliki tipe string. Tapi di sini bisa memiliki tipe yang berbeda-beda. Jadi struct itu tipenya bisa berbeda, bisa juga sama, tetapi kalau array sudah pasti memiliki tipe data yang sama, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah cara penulisan atau sintaks dari struct, ya, ini ya. Nah, di sini Anda tuliskan dulu keywordnya, yaitu struct, ini ya, paling depan. Anda tuliskan keyword struct. Kemudian semua variabel dan tipe data yang ada di dalam struct tersebut kita tuliskan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi di dalamnya berisi semua variabel dan tipenya, ya. Setelah itu, setelah kurung kurawal tutup, baru kita tuliskan nama struct tersebut. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Itu di dalam C++, ya. Oke, nah contohnya di sini ada struct. Nama structnya adalah MHS. Di dalam struct MHS itu terdapat variabel name, kemudian variabel nama, kemudian variabel kelas. Name tipenya adalah integer, nama tipenya adalah karakter dengan maksimal datanya yaitu 20, ya. Kemudian kelas tipenya adalah karakter. Nah, jadi di sini semua variabel itu memiliki tipe data yang berbeda, gitu ya. Kalau kita gambarkan itu seperti ini, ya. Ibarat di dalam sebuah kotak. Kotak itu memiliki nama MHS. Di dalam kotak tersebut itu terdapat name, nama, kelas, dan yang lain sebagainya. Oke, itu ya. Oke, bagaimana caranya kita mengakses semua variabel yang ada di dalam struct tersebut? Ibarat kotak, kalau kita ingin melihat isi kotak tersebut, kita harus buka kotak atau tutup dari kotak tersebut. Nama kotaknya adalah MHS. Kita akan akses NIM. Nah, sekarang dibuka dulu penutup kotak MHS. Kita tuliskan MHS. Nah, di sini. Kemudian yang akan kita akses adalah NIM. Nah, dipisahkan dengan tanda titik, kemudian diikuti nama variabel yang akan diakses, yaitu NIM. Jadi, kita tuliskan nama struct-nya dulu, titik, baru diikuti nama variabelnya. Itu adalah cara mengakses variabel yang berada di dalam struct, ya. Oke, itu tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang pertama tadi adalah tipe def, yang kedua adalah struct. Kalau tipe def tadi kita bisa membuat ADT atau tipe data bentukan dari tipe data dasar yang ada. Kalau struct itu fungsinya untuk mengelompokkan data. Cara mengaksesnya yaitu kita tuliskan nama struct diikuti titik, kemudian baru kita tuliskan nama variabel yang akan diakses. Yang ketiga sekarang adalah tipe def struct. Ini gabungan dari yang pertama dan yang kedua. Jadi dari struct yang ada kita bisa membuat nama struct yang baru, ya. Untuk aturan penulisan struct-nya masih sama, hanya saja di depan keyword struct itu kita tambahkan keyword tipe def. Kalau ada tipe def berarti nanti akan dibuat nama yang baru. Nah, misalkan gini, misalkan Anda namanya adalah Andi. Kemudian karena orang Jawa itu biasanya kalau sakit-sakitan itu ada yang bilang, oh namanya nggak cocok gitu ya. Kemudian diganti.
namanya diganti dengan Ungki. Maka harapannya kalau dipanggil itu Andi atau Ungki. Ya, kalau punya nama baru biasanya dipanggilnya dengan nama baru, yaitu Ungki gitu ya. Andi sudah ditinggalkan. Begitu juga dengan tipe dev struct. Kalau nanti dari struct yang lama dibuat nama struct yang baru, maka untuk mengakses struct tersebut menggunakan nama struct yang baru, gitu ya. Oke, jadi ada keyword tipe dev di depan struct, kemudian masih sama seperti struct yang lama, semua variabel dan tipenya diletakkan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Setelah kurung kurawal tutup diikuti dengan nama struct-nya, ya. Kemudian dari nama struct yang lama akan dibuat nama struct yang baru. Maka aturan penulisannya adalah nama struct lama diikuti nama struct yang baru. Oke, sekarang contohnya di sini ada struct yang diberi nama PC, ya. Kemudian dari PC ini dia akan dibuat nama yang baru. Jadi kita menggunakan tipe dev, ya. Di dalam struct PC terdapat variabel prosesor dengan tipe char, kemudian RAM dengan tipe integer, kemudian VGA dengan tipe char, ya. Nah, masing-masing PC atau personal komputer itu kan memiliki beberapa merek atau brand, ya. Nah, dari PC ini kita buat struct yang baru dengan nama Acer, kemudian Toshiba, kemudian Lenovo, ya. Jadi nama baru dari struct lama itu tidak harus satu, tapi bisa lebih dari satu. Berarti nanti pada saat saya akan mengakses prosesor, saya bisa tuliskan Acer titik prosesor, atau Toshiba titik prosesor, atau Lenovo titik prosesor. Begitu juga variabel yang lain yaitu RAM dan VGA. Ya, jadi untuk nama struct yang lama itu PC itu tidak digunakan lagi, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah array of struct. Jadi array kita jumpai lagi array, ya. Jangan bosan gitu ya. Oke. Di sini contohnya menggunakan struct yang lama yaitu PC, kita buat nama struct yang baru yaitu com. Nah, ini yang menunjukkan dia adalah array, ya. Ini adalah maksimal data yang terdapat pada array com. Ya, di sini ada 10 data. Berarti indeks terbesarnya adalah 9 karena indeks dari array selalu dimulai dari 0. Oke. Atau indeks terbesarnya adalah n min 1. Ini adalah n kemudian dikurangi 1. Jadi indeks terbesarnya adalah 9. Oke, kalau kita buat struct array dengan nama com seperti ini, maka cara untuk mengakses data yang terdapat pada struct array tersebut, kita tinggal tuliskan. Yang akan kita akses itu indeks keberapa, ya. Karena array itu dimulai dari indeks 0, misalkan di sini kita tuliskan com pada indeks yang ke 0. Kemudian yang akan kita akses adalah prosesor, ya. Maka di sini nanti yang akan ditampilkan adalah struct com pada indeks yang ke 0. Ya. Untuk data selanjutnya kita hanya perlu melakukan increment atau penambahan dengan 1. Berarti indeksnya nanti dimulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2, ya, sampai indeks terbesarnya adalah 9. Karena apa? Karena jumlah datanya adalah 10, gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Yang kelima adalah struct di dalam struct atau nested struct. Bisa atau tidak? Bisa saja, ya. Misalkan di sini ada struct spec.
Nah, struct spec di sini karena di sini ada tipe def, berarti nanti dia akan dibuat nama yang baru dari struct spec ya. Nah, di sini struct spec itu berada di dalam struct laptop ya, berada di dalam struct laptop. Nah, struct spec ini diberi nama baru yaitu compi. Berarti pada saat kita akan akses prosesor, maka kita tuliskan compi titik prosesor. Kita akses VGA, compi titik VGA. Kemudian kita akses RAM, berarti kita tuliskan compi titik RAM. Nah, ini ya. Jadi harapannya setelah sebuah struct itu dibuat nama baru, maka di sini pada saat akan diakses atau akan digunakan, dia yang dipakai adalah nama yang baru, yaitu compi. Nah, struct spec ini atau compi ini berada di dalam struct laptop ya. Jadi cara penulisannya struct spec atau compi ini kita tuliskan di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Ibarat sebuah ruangan, misalkan di sini ada lab pemrograman dan ada ruangannya Mas Lando. Ruangannya Mas Lando berada di dalam ruang lab pemrograman. Kita ibaratkan ruangan Mas Lando itu sebagai struct spec atau compi. Kemudian kalau laptop kita ibaratkan sebagai lab pemrograman ya. Jadi kalau kita akan akses apa yang berada di dalam ruangan Mas Lando, yaitu di sini ada prosesor ya, di sini ada prosesor, kemudian ada RAM, kemudian ada VGA, maka kita tuliskan bagaimana? Karena di sini untuk spek itu berada di dalam laptop dan laptop memiliki nama baru yaitu LTP ya, di sini LTP, maka untuk mengakses RAM yang berada di dalam struct compi kita tuliskan LTP titik compi titik RAM ya. Jadi kita buka dulu ruangan lab pemrograman, baru kita buka ruangannya Mas Lando, baru kita akses apa yang ada di dalam ruangan Mas Lando yaitu RAM ya. Jadi di sini ditulis LTP titik compi titik RAM itu ya. Bagaimana cara mengakses variabel yang ada di dalam struct LTP, yaitu ada merek, kemudian ada harga ya, kemudian ada struct compi itu sendiri. Maka pada saat kita akan mengakses harga ya, karena harga itu hanya terdapat dalam struct LTP, berarti kita hanya gunakan struct LTP yaitu LTP titik harga saja. Kita tidak perlu mengakses compi karena harga tidak berada di dalam compi. Oke, ini adalah contoh cara mengaksesnya ya. Nah, di sini kalau harga yang diakses hanya kita tuliskan LTP saja. Tapi kalau prosesor yang diakses karena prosesor berada di dalam compi berada di dalam LTP, berarti kita tuliskan LTP titik compi titik prosesor. Oke, sekarang kita lihat untuk program praktikumnya ya. Ini adalah program yang pertama yaitu menggunakan tipe def ya.
Jadi di sini kita hanya akan menggunakan atau membuat ADT abstract data type dari variabel angka, dari variabel desimal seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian di sini ada struct, di sini ada struct MHS, nama variabelnya ada NIM, kemudian ada nama, kemudian ada kelas. Nah, di sini adalah program utamanya ya, ini adalah program utamanya, nanti Anda praktekkan. Kemudian yang ini adalah tipe def struct, berarti kita akan membuat nama baru dari struct. Di sini ada struct PC, nama barunya yaitu Acer, Toshiba, kemudian ada Lenovo. Kemudian yang keempat adalah array of struct. Di sini ada struct PC, kemudian akan dibuat nama struct yang baru dari PC yaitu dengan nama com yang tipenya adalah array ya. Di sini maksimal datanya adalah 10. Maka di sini Anda lihat ya. Untuk indeks yang dituliskan adalah indeks yang pertama, atau di sini karena array maka dimulai dari indeks 0 ya. Untuk mengakses indeks berikutnya berarti Anda tinggal lakukan increment ya, atau penambahan dengan 1. Kemudian yang kelima adalah struct di dalam struct. Di sini ada spec yang diberi nama baru yaitu kompi yang berada di dalam struct laptop yang diberi nama baru yaitu LTP seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, nanti tugasnya di sini sudah dibuat ilustrasinya ya. Ada kota, kemudian ada provinsi, ada negara ya. Nah, ini untuk tips saja, sebagai tips ya. Sebentar saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Saya perbesar fontnya. Oke, untuk tips di sini ada struct dengan nama kota ya. Kota. Kemudian ada struct provinsi. Kemudian ada struct negara. Ya, ada 3 struct, 1, kemudian 2, kemudian 3. Oke. Di sini struct kota itu berada di dalam struct provinsi. Begitu juga struct provinsi itu berada di dalam struct negara. Jadi kalau kita melakukan deklarasi struct-nya, yang Anda deklarasikan yang mana dulu? Apakah struct negara atau provinsi atau struct kota? Ya. Jadi tipsnya di sini, kalau Anda melakukan deklarasi di mana terdapat struct yang berada di dalam struct, maka Anda langkah pertama deklarasikan struct yang tidak tergantung pada struct lain. Nah, di sini yang tidak tergantung dengan struct yang lainnya itu struct apa? Kalau struct provinsi tergantung dengan struct kota karena kota berada di dalam provinsi. Kemudian struct negara tergantung dari struct provinsi karena struct provinsi berada di dalam struct negara. Jadi yang Anda deklarasikan yang struct yang free atau dia tidak tergantung dengan lainnya yaitu struct kota. Baru Anda deklarasikan struct provinsi. Baru Anda deklarasikan struct negara ya. Struct kota di sini memiliki variabel nama, kemudian ada bupati. Struct provinsi memiliki variabel nama gubernur, kemudian nama struct kota, nama barunya yaitu KT. Di sini tipenya adalah array ya. Kemudian struct negara memiliki variabel nama dan presiden. Sementara di sini struct provinsi memiliki nama baru yaitu prof dengan tipe yaitu array. Oke, nah ini adalah gambarannya.
nanti pada saat Anda jalankan, misalkan di sini negaranya adalah negara Indonesia, nama presidennya SBY, kemudian jumlah provinsinya di sini ada 2. Berarti karena di sini ada 2, ada proses yang berulang. Ya, kalau ada proses yang berulang, maka Anda harus gunakan perulangan, ya. Boleh pakai perulangan for atau while atau do while yang sudah Anda pelajari di mata kuliah Alpro, ya. Jadi nanti setelah ini diinputkan, di sini ada nama provinsi ke-1, ya. Kemudian ini diisikan Jawa Tengah, nama gubernurnya, kemudian jumlah kotanya. Nah, di sini ternyata ada 2. Berarti ini ada perulangan lagi, ya. Perulangan lagi. Berarti di sini ada nested for misalkan. For, kemudian di sini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, di dalamnya itu ada for lagi, ya. Jadi yang pertama ini adalah untuk for provinsi. Kemudian yang kedua ini adalah untuk for kota, ya. Jadi for kota itu berada di dalam for provinsi. Oke, nah di sini ada kota 1 Semarang, kota 2 Salatiga. Nah, setelah 2 kota ini diinputkan, maka kembali lagi ke provinsi yang kedua. Jika di sini ternyata di provinsi kedua ada 2 kota, berarti ada kota 1 yaitu Bandung, kota 2 yaitu Bogor. Setelah Anda inputkan semuanya, pada saat di enter maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nama presidennya adalah SBY, provinsi pertama yaitu Jawa Tengah, kemudian nama gubernurnya Raden dan sebagainya. Oke ya, nanti Anda praktekkan dulu di sini program yang berada di dalam praktikumnya dari praktikum 1 sampai praktikum 5. Kemudian setelah Anda praktekkan di sini Anda buat tugasnya. Bagi yang memiliki laptop nanti dibuat format Word boleh, PDF boleh, diberi nama masing-masing, dikirimkan ke saya, ya. Nah, email saya adalah dnprasetyanti@gmail.com. Nah, dikirimkan email ke sini. Kita kasih deadline. Deadline-nya maksimal adalah sebelum kuliah berikutnya. Berarti sebelum pukul 7.30 hari berikutnya. Oke, ya. Bagi yang tidak memiliki laptop, langsung saja ini dipahami dulu ya, karena Anda tidak bisa mempraktekkan program yang berada di praktikumnya. Anda langsung buat tugasnya saja, ya. Nah, program untuk menyelesaikan tugas ini itu tidak hanya program saja, tetapi harus disertai dengan penjelasan. Misalkan di sini ada struct, ya. Di sini nama structnya adalah struct spec. Anda jelaskan di sini. Anda potong programnya, kemudian Anda beri penjelasan di bawahnya, gitu ya. Saya menilainya berdasarkan penjelasannya, ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa tanyakan di grup, ya, di grup saja biar semua bisa menyimak. Oke, itu dulu dari saya untuk modul yang ke